Selamat pagi, fams! Rabu pagi ini ketemu lagi nih sama the one and only Joe Richie yang setia nemenin kamu dari layar televisi. Tentunya di program tercinta kita, yaitu Ragam Indonesia. Haha! Fams, hari ini kita mau ajak berkeliling Jawa Timur, seperti melipir ke kota Kediri untuk mencicipi opak ladu yang tiada duanya. Mampir ke pusatnya perlontongan di Kampung Lontong Surabaya, serta tampil cemerlang dengan aneka manik-manik asli Jombang. Gimana? Keren-keren kan semuanya? Kalau gitu, tunggu apa lagi? Kita cap sekarang juga ya. Let's go! Pesona aneka di Jawa Timur, kita mulai dari yang paling timur dulu nih, fams, yaitu Banyuwangi. Hehehe. Wih, serba unik dan nyentrik ya, fams. Parade busana ini semua bahannya terbuat dari apa coba? Ayo tebak. Dari bambu, fams. Gak nyangka kan? Untuk menarik wisatawan, berbagai festival unik digelar di sini. Misalnya, Festival Bambu di Desa Gintangan, Belimbing Sari, Banyuwangi. Festival ini menampilkan berbagai atraksi dan kerajinan dari bambu, fams, dikemas secara modern tanpa meninggalkan tradisi lokal. Tujuan festival ini untuk mempromosikan kerajinan bambu Desa Gintangan yang menjadi sentra pengrajin bambu. Keren kan? Fams, festival bambu digelar di sepanjang jalan Desa Gintangan. Seni budaya khas Banyuwangi juga ditampilkan tuh, termasuk fashion show dari bambu. Gak nyangka ya, fams, bambu ternyata bisa diolah menjadi kerajinan unik dan cantik. Anyway, fams, kota Banyuwangi sendiri memiliki banyak julukan. Seperti halnya Festival Bambu di Desa Gintangan ini, fams. Sejak tahun 1980-an, Desa Gintangan sudah dikenal sebagai pemasok kerajinan bambu, fams. Jenisnya macam-macam, mulai dari peralatan rumah tangga, mebel, lampion, sampai songkok atau peci. Peminatnya bukan hanya dari dalam negeri aja, produknya udah diekspor nih ke Jepang, Brunei Darussalam, dan Thailand. Oh my wow, Indonesia mendunia! Biar nggak penasaran, kita intip yuk proses pembuatannya. Oh iya, jenis bambu yang digunakan ini adalah bambu apus. Jenis bambu ini didatangkan dari desa Sempu. Proses bikinnya, bambu dibelah dan dipotong menjadi beberapa bagian. Bersihkan bagian bulunya yang tajam, lalu belah kembali menjadi tipis-tipis sampai berbentuk lembaran. Terus rendam dalam cairan pewarna, fams. Jemur deh sampai kering. Barulah bambu bisa dianyam. Untuk membuat songkok, anyam bambu sesuai pola, fams. Sesuaikan dengan lingkar kepala yang dikehendaki. Lalu, rapikan dengan gunting. Beri lem pada setiap sudut dan rekatkan sambil dipukul-pukul dengan palu agar menempel kuat. Nah, jadi deh songkok bambunya. Songkok hasil karya pengrajin Gintangan ini dipasarkan ke Madura, Jombang, Kediri, dan pondok-pondok pesantren di sekitar Banyuwangi. Harganya sekitar Rp25.000 aja nih. Motif dan warnanya beragam, fams. Irama lesungnya merdu bener ya, fams. Tapi kok ada yang aneh ya? Sebentar. Wah, gawat nih kalau lama-lama dibiarin. Bu, Pak, kalau mau pakai alat lesung ini, mendingan pakai padi, biar tenaganya gak terbuang sia-sia. Sayang kan kalau udah capek-capek pukul lesung dengan suara yang merdu ini, tapi gak ada hasil. Maaf. Kali ini Joy yang salah nih. Ternyata mereka lagi melembutkan adonan beras ketan, fams, yang mau disulap jadi opak ladu. Wah! Beras ketan yang sudah dikukus kurang lebih 1,5 jam ini dicampur sedikit gula, biar rasanya manis. Supaya teksturnya jadi lebih lembek, ditumbuk kayak bikin tetol. Dikerjakan secara beramai-ramai. Tekstur yang diinginkan ini bisa dapat dalam waktu 20-30 menit. Binaraga yang suka nge-gym ini kalah nih sama para ibu dan bapak yang ada di Desa Muneng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oh iya, proses ini dilakukan saat beras ketan ini lagi panas-panasnya ya. Kalau suhunya udah berubah jadi dingin, teksturnya pun menjadi lebih kenyal dan susah ditumbuk. Adonan ladu yang udah lembek harus segera dipipikan. Masih manual banget nih, fams, karena teksturnya cenderung lengket. Adonan ladu dipipikan dengan botol kaca bekas. Kalau pakai tongkat penggulung adonan, dijamin deh adonannya malah lengket ke permukaan kayu. Yap, malah nyusahin, fams, ujungnya. Tapi yang digunting ini nggak dibuang ya. Ini akan diolah lagi ke kloter selanjutnya. Fams, mereka ini udah sibuk sesibuk-sibuknya sejak jam 5 pagi, fams. Dikerjakan sejak subuh.
Karena opak ladu butuh banget nih sama yang namanya sinar matahari. Yes, betul banget fams. Bahan opak ladu dijemur di bawah terik matahari sampai teksturnya menjadi kering kayak keripik. Nah, namanya juga bergantung pada alam. Kalau lagi kebagian awan hitam, wassalam deh. Mereka pun harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengeringkan opak ladu dengan cara dipanggang. Oh iya fams, ternyata nggak semua orang bisa bikin opak ladu loh. Meskipun tahu resep pembuatannya, kalau nggak punya naluri khusus, ya nggak akan bisa menghasilkan adonan yang pas, tuh nggak? Fams, opak ladu ini termasuk menu spesial, karena hanya bisa ditemui saat musim tertentu aja. Makanya, mereka nggak membuatnya setiap hari. Tapi kalau sekalinya bikin, pesanannya sampai ke Tanah Dayak, Kalimantan, Fams. Nah, proses pembuatannya yang termasuk rumit ini yang menjadikan opak ladu ini hanya disajikan saat hajatan, lebaran, atau sebagai buatan spesial. Konon katanya, nama ladu ini berasal dari istilah Jawa yang merupakan singkatan dari kata langgang seduluran. Artinya, persaudaraan yang abadi atau penyambung tali persaudaraan. Pantesan aja kalau kue ini selalu hadir saat Ramadan dan Idul Fitri. Oh ya fams, kalau diperhatiin, bentuk ladu ini mirip seperti keripik kulit yang menggelembung. Bedanya, opak ladu ini dia lebih meriah karena berwarna-warni. Perbedaan selanjutnya ada di rasa opak ladu yang manis. Kalau digigit, keras, berasa pecah dengan tekstur yang meleleh di lidah. Hihihi, rasanya seru fams. Rasanya seperti lagi bernostalgia dengan jajanan di masa tempoe doeloe. Hahaha. Fams, kampung tematik yang ada di Indonesia itu banyak banget. Saking menjamurnya, kayak udah nggak bisa dihitung lagi gitu. Salah satunya kampung yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini, sebagian besar warganya adalah pembuat lontong. Kampung yang ada pada Jalan Banyu Urip 10 dan 11 ini pun sampai dapat julukan sebagai Kampung Lontong, Fams. Yang bikin kampung ini jauh beda dari yang lainnya, karena pemandangan macam kayak gini tuh cuma ada satu-satunya dan nggak bisa ditemui di kota-kota lain. Nah, yang bikin kampung ini tetap eksis sejak akhir 1970-an karena banyak kuliner di kota pahlawan yang identik dengan lontong, fams. Bahkan udah rahasia umum nih, kalau banyak di antara pemilik kuliner yang nggak bikin sendiri lontongnya, tapi hasil membeli dari kampung lontong ini. Banyak penjajah kuliner yang percaya kalau lontong bikinan kampung ini bisa awet sampai 3 hari, fams. Fams, kampung ini termasuk salah satu kampung UKM terbesar di Surabaya. Karena hampir 100% warganya menjadi pengusaha lontong. Tapi nggak semuanya bikin lontong dari awal sampai jadi ya. Ada juga yang cuma jual selongsong daun pisang yang diantar ke pembuat lontong lainnya. Nah, daun-daun ini dipasok dari Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Menurut mereka, nggak semua daun pisang ini bisa dijadikan pembungkus lontong. Masyarakat Jalan Banyu Urip ini justru lebih suka pakai daun pisang jenis klutuk. Katanya kalau pakai daun pisang jenis lain, maka hasil lontongnya itu cenderung tidak bagus, fams. Mulai dari warnanya menjadi merah, berbau, dan rasanya cenderung pahit. Fams, masyarakat kampung lontong ini benar-benar menjaga kualitas banget loh. Mereka pun mau menerima masukan dari para pelanggan. Makanya, beras yang masih berbatu disortir sampai bersih. Nah, untuk berasnya sendiri, ada 2 merek beras yang digunakan. Yang pasti harus dari beras yang pulen, biar saat direbus dapat menyerap air dengan baik. Jangan pakai beras yang perak ya, karena bisa membuat tekstur lontong ini jadi mudah hancur setelah dimasak. Fams, dalam sehari, setiap pembuat lontong ini mampu membuat 700 kg sampai 1 kuintal lontong. Biar kebayang nih ya, dari 1 kg beras bisa menghasilkan 22 bungkus lontong. Jadi, sekitar 22.000 bungkus lontong bisa dihasilkan di kampung ini dalam setiap hari. Oh my wow! Tapi ini belum seberapa nih, fams. Saat hari-hari besar seperti Cap Gomeh atau Lebaran, pembuatan lontong ini pun meningkat berkali lipat. Bahkan mencapai lebih dari 40.000 bungkus atau lebih dari 2 kuintal beras, fams. Ngerjainnya pasti pada sambil begadang nih. Konon katanya, kebutuhan beras di sini seenggaknya lebih dari 5 ton dalam setiap bulannya, fams. Wah, kalau berasnya digabung bisa jadi setinggi bukit kali ya. Makanya jangan heran kalau di sini pembuatan lontong dikerjain di teras-teras depan rumah warga. Fams, sebelum jadi seterkenal ini, dulunya kampung ini dikenal sebagai kampung tempe loh. Tapi pada tahun 1970-an, pembuatan tempe di Banyu Urip ini mulai menurun.
karena banyaknya pesaing dari daerah lain. Saat itu, yang paling mendominasi adalah tempe dari Pekalongan, karena harganya lebih ekonomis. Dan sejak saat itu, para pengrajin tempe pun bergeser menjadi pembuat lontong. Puncaknya adalah tahun 1998, saat terjadi krisis moneter di Indonesia. Di mana-mana banyak yang suka makan kuliner dari lontong. Fams, ternyata lontong ini bukan hanya dijual di wilayah Surabaya dan sekitarnya aja loh. Produk lontong dari kampung ini bahkan sampai ke berbagai kota di Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Gresik, Malang, dan Bojonegoro. Oh iya, setelah dimasukkan ke daun pisang, rebus bungkusan beras ke dalam panci besar hingga 5 atau 6 jam. Rata-rata proses pengukusan ini dimulai sejak jam 6 sore atau 8 malam. Bukan tanpa alasan, fams. Harapannya lontong ini akan matang saat jam 2 pagi dan bisa langsung diantar ke pasar-pasar di Surabaya. Yap, betul, fams. Supaya lontong-lontongnya ini masih fresh gitu deh. Pets, gak mahal kok. Di sini satu buah lontong dibanderol sekitar 1.300 sampai 3.500 rupiah aja. Cakep. Habis cari jajanan, sekarang lanjut nih kita cari buat tangan, fams. Lihat nih, manik-maniknya. Wih, kece badai, fams. Selain bisa bikin kamu makin gaya, manik-manik ini ternyata udah terkenal kemana-mana, hingga mendunia, fams. Waktu sebelum pandemi, gak kurang dari 10 negara di Asia dan Eropa udah jadi pelanggan tetap manik-manik ini. Selain pasar luar negeri, peminat manik-manik ini juga tersebar seantero Nusantara, fams. Mulai dari Bali, Nusa Tenggara Timur, terus Kalimantan, dan provinsi lainnya. Dari desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, perhiasan manik-manik ini dibuat menggunakan bahan baku limbah kaca. Yap, didapat langsung dari sisa-sisa rumah tangga, sampai pabrik gelas, piring, dan barang pecah belah, fams. Bahan awal yang udah disiapin nih, dilebur terlebih dahulu nih ya, dengan cara dipanaskan seperti ini. Biasanya sih, semua akan disulap jadi semacam benang kaca, berbentuk batang-batang panjang, fams, dikenal dengan nama glass rod. Warga lokal ini lebih sering menyebutnya sebagai dodol kaca. Cakep ya, fams? Kayak batang lidi warna-warni. Dibentuk jadi batangan seperti ini. Tujuannya sih untuk mempermudah proses pembentukan manik-maniknya. Fams, profesi pembuatan benang kaca semacam ini termasuk langka loh. Gak semua orang berani dan bisa bikin. Kalau salah dikit aja, mulai dari lengan tangan sampai kaki-kaki, pasti jadi korban keganasan glass rod. Selanjutnya, baru dibentuk jadi manik-manik. Batang warna-warni tadi dibakar dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Ada yang bulat, ada yang panjang, lonjong, dan beberapa bentuk lainnya. Hanya bermodalkan tang untuk menjepit, kawat baja untuk memutar, dan api yang sangat panas untuk melelehkan. Manik-manik kece ini udah bisa terbentuk tuh, fams. Nah, dan yang gak kalah penting nih adalah daya imajinasi pengrajinnya deh. Fams, warna-warni motifnya gak dibuat dengan cara dicat ya. Glass rod ini dengan warna yang diinginkan dilebur lagi, kemudian ditempelkan ke bagian utama manik-maniknya. Jadi pinter-pinter pengrajinnya aja nih dalam memadukan berbagai jenis warna yang ada. Pantesan, konon katanya warna pada manik-manik ini dijamin awet dan tahan lama, fams. Kata penjualnya sih, sampai kamu beranak cucu pun warna manik-maniknya gak bakal hilang. Wih, keren. Oh iya, fams, sekilas bentuknya seperti yang ada di kalung dan aksesoris masyarakat suku Dayak ya. Tapi jangan salah, mereka ada juga loh yang belinya langsung dari sini. Katanya, karena di sana terbatas bahan baku, makanya aksesoris asal Jombang ini bisa sampai ke tanah Kalimantan. Kalau udah jadi semua, berikutnya adalah merangkai deh, fams. Oh iya, fams, manik-manik adalah salah satu perhiasan yang cukup tua, fams. Jauh sebelum adanya tren menggunakan aneka jenis logam, manik-manik terlebih dahulu muncul sebagai perhiasan. Karena tiap daerah ini punya ciri khas dalam menyusun manik-maniknya. Akhirnya dirangkai sesuai warna aja. Nantinya nih, kalau udah sampai di daerah tujuan, manik-manik ini akan dirangkai, tentunya sesuai dengan bentuk dan kombinasi warna yang diinginkan. Tapi ada juga loh, fams, manik-manik yang udah berbentuk perhiasan siap pakai. Tenang, harganya masih murah meriah kok. Mulai dari Rp7.000 doang, dijamin gak akan malu-maluin buat dijadikan buat tangan.
Fams, balik lagi di program Beragam Indonesia. Di segmen kali ini kita mau bahas seputar suku asli Pulau Kalimantan, Fams. Apa ya coba? Yes, that's right, suku Dayak. Mulai dari baju adatnya yang khas banget, makanan ketupang yang jarang banget ditemui, warna-warni topi seraung yang ciamik, olahan serai berupa sambal khas Dayak, serta melihat keindahan tari kahanjak. Banyak kan? Makanya, yuk kita tonton tayangannya ya. Wih, rame Fams! Masih ingat kan dengan fenomena Ida Dayak beberapa waktu lalu? Ida Dayak diyakini mampu mengobati aneka jenis penyakit, khususnya patah tulang. Anyway Fams, pengobatan alternatif oleh Ibu Ida Dayak ini mengingatkan kita akan kekayaan khasanah dari suku asli Pulau Kalimantan. Betul nggak? Mau tahu apa aja? Ini dia nih, serba-serbi dari suku Dayak. Sayang seribu sayang tapi Jenny Fams, berjubelnya warga yang datang membuat kondisinya nggak bisa diatur. Acara pengobatan Ida Dayak pun terpaksa dibatalkan. Nah, kan? Meski begitu, kemampuan Bu Ida ini tetap fenomenal, Fams, dan mengingatkan kita tentang kemampuan dan keunikan suku Dayak. Betul nggak? Selanjutnya, kita bergeser nih ke Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kita mau nyari intan nih, Fams. Dulu, para pendulang intan ini masih melakukan pendulangan secara tradisional. Sekarang sih udah banyak menggunakan mesin untuk memisahkan intan dari pasir dan lumpur sungainya. Tapi masih ada kok, Fams, yang mencari intan secara tradisional menggunakan linggangan dari kayu. Biasanya sih secara perorangan, sehingga hasilnya dapat dinikmati sendiri. Mendulang intan ini secara tradisional memang nggak mudah, Fams. Belum tentu dapat nih setiap harinya. Tapi karena harga intan yang tinggi, membuat para pendulangnya ini nggak pernah patah semangat. Dapat Mbak. Mana Pak? Nah ini Mbak. Ini Mbak. Pelan-pelan Mbak. Ini kecil Mbak. Iya, Tunggu kecil dulu, Mbak. banget. Nah. Yeay, kami dapat. Coba lihat. Dapat. Wah, yang ini? Iya. Wah, kecil banget ya dapatnya. Yuk, kita ke sana. Pak, kami tinggal moles dulu ya, Pak. Wah habis dapat ditinggal kita. Nggak sia-sia kan perjuangannya? Biarpun berukuran kecil, tapi nilainya cukup besar. Selanjutnya, tinggal diolah aja nih untuk dijadikan perhiasan. Intan dari pendulangan ini kemudian dipotong dan dibentuk supaya lebih indah. Memotong intan nggak boleh sembarangan, Fams. Karena kalau salah dikit aja, intannya akan rusak dan nggak bisa dipoles menjadi berlian yang bernilai jual tinggi. Setiap intan atau berlian yang didapat atau dibeli bisa dicek keasliannya dengan menggunakan alat khusus. Jika alat deteksi ini sampai menunjukkan warna merah, berarti intan atau berliannya asli. Sejak dulu Kalimantan Selatan ini terkenal sebagai daerah penghasil intan terbesar di Indonesia. Di kota Martapura inilah yang menjadi pusat kota intan. Wah, kita pindah ke sana yuk. By the way, kamu tahu nggak, Fams, perbedaan intan dan berlian? Kalau intan ini adalah hasil tambang yang belum diolah, sedangkan berlian adalah intan yang sudah diolah menjadi perhiasan, alias barang jadinya, Fams. Nah, kalau kamu mau borong, mampir aja ke Pasar Intan Martapura, yang lokasinya ini ada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar. Jangan lupa, siapin uang yang banyak ya. Soalnya, harga perhiasan berbahan intan ini pasti mahal banget. Bisa-bisa sampai ratusan juta, Fams. Wih, wih, wih. Wih, cantik-cantik kan, Fams? Di sini ada banyak banget cenderamata dan kerajinan khas Kalimantan. Ada pernak-pernik cincin, kain, baju, serta tas anyam. Semua desain pernak-pernik ini khas suku Dayak tuh, Fams. Ada kalung, gelas, tas, hingga baju adat. Oh iya, Fams, semua ini bisa kita dapatkan di Pasar Impres Kebun Sayur, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dinamakan Pasar Impres Kebun Sayur karena dulu wilayah ini adalah kebun sayur kangkung. Tapi sejak awal berdiri, pasar ini khusus untuk menjual berbagai kerajinan khas Kalimantan. Keren-keren kan? Fams, jadi makin bikin penasaran gak sih pakaian khas suku Dayak ini? Tuh, lihat tuh cantik banget kan? Apalagi baju Dayaknya ini dipadu-padankan dengan beragam aksesoris khas Dayak. Seperti kalung dan ikat kepala ini nih, Fams. Beneran menawan, Fams. Dayak adalah sebutan yang diberikan oleh para penjajah
kepada orang yang tinggal di pedalaman Pulau Borneo alias Kalimantan. Konon, nenek moyang suku Dayak ini berasal dari daerah Yunnan di wilayah Tiongkok. Mereka merupakan keturunan dari keluarga kerajaan di Tiongkok yang kalah dalam peperangan. Untuk menyelamatkan diri, akhirnya mereka pun pergi berlayar sampai ke Pulau Kalimantan. Sesampainya di Kalimantan, mereka sangat nyaman tinggal di pedalaman hutan yang jauh dari keramaian. Karena rasa trauma kalah dalam perang, akhirnya para leluhur mereka ini melarang siapapun warganya untuk bertemu dengan kelompok lain yang hidup di luar hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, sudah banyak juga nih orang Dayak yang memutuskan pindah dan tinggal di kota-kota besar, seperti Balikpapan dan Samarinda. Salah satunya, Dayak Kenyah ini nih, fams. Dayak Kenyah merupakan salah satu suku Dayak yang ciri-cirinya bertelinga panjang tuh, fams. Bahkan, semakin panjang telinganya, umur orang itu juga semakin sepuh ya, fams. Dulu, suku Dayak Kenyah diperkirakan berasal dari dataran tinggi Usun Apau, daerah Baram, Sarawak. Mereka pun terus berpergian. Saat ini, sebagian warganya menetap di kampung Pampang, Samarinda. Disinilah mereka bertahan hidup dan melanjutkan hidup mereka secara berkelompok, fams. Tiap minggu mereka juga harus melakukan pertunjukan seni loh, agar seluruh masyarakat Indonesia tahu seperti apa kesenian khas suku Dayak Kenyah. Tidak hanya berbagai pertunjukan seni, di desa ini kamu juga bisa membeli oleh-oleh khas suku Dayak Kenyah. Seperti pakaian adat Dayak, pernak-pernik, dan masih banyak lagi. Salah satu rumah di kampung Pampang ini ada warganya yang terus membuat pakaian adat khas Dayak dan dijual sampai ke luar negeri. Harga pakaian ini juga lumayan mahal loh, fams. Mulai dari Rp600.000 sampai 8 jutaan, tergantung motif dan ukurannya. Pakaian adat Dayak Kenyah dibagi menjadi dua. Pakaian untuk laki-laki namanya Sapei Sadak, sedangkan untuk kaum wanita namanya Ta'a. Sekarang kita buat nih pakaian untuk wanita, yuk! Bahan yang digunakan ini adalah kain drill. Selain lebih bagus, kain ini juga awet dan gak mudah rusak, fams. Pertama, kita potong dulu nih kainnya, sesuai dengan ukuran yang akan kita buat. Lanjut deh, kita gambar polanya ya, fams. Ada sekitar 20 motif pakaian Dayak Kenyah Bakung. Yang umum dan dapat digunakan oleh siapa saja adalah motif kalung Kenyah. Sedangkan motif kalung paren adalah pakaian yang umumnya dipakai oleh para bangsawan. Paren ini artinya darah biru. Sedangkan motif yang biasa digunakan adalah gambar burung enggang dan harimau. Tapi motif ini nggak boleh digunakan oleh sembarang orang loh, fams. Kalau melanggar, bisa terkena hukuman adat. Awalnya, suku Dayak Kenyah Bakung ini menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka membuat pakaian menggunakan kain yang dulunya dihiasi dengan batu khas Kalimantan. Tapi karena batu khas Kalimantan semakin sulit ditemukan, akhirnya sekarang digunakanlah manik-manik untuk menghiasi pakaian mereka, fams. Tidak hanya baju, di sini juga dijual aksesoris lengkap untuk kaum wanita, seperti topi taring atau biasa disebut dengan tapung udeng. Bagaimana, fams? Ada yang tertarik untuk memiliki baju khas suku Dayak Kenyah Bakung ini? Agak mahal sih, tapi sesuai kok dengan kualitasnya. Dijamin deh, gak bakal nyesel tuh. Nah, bagus kan? Ini nih, fams, salah satu menu yang wajib dicicipin kalau singgah ke tanah Dayak deh. Namanya ketupang esa baukung. Masakan berbahan ikan ini dibuat dengan bumbu rempah dan dibungkus pakai daun pinang. Aromanya, bikin perut menari-nari, fams. Ketupang esa baukung ini adalah masakan berbahan ikan baukung atau yang lebih dikenal dengan ikan baung. Biasanya menu ini dinikmati secara bersama-sama dalam acara-acara tertentu aja, fams. Kayak upacara adat ataupun pernikahan. Jadi jarang ada di warung makan. Untuk memasak olahan khas Dayak Kenyah ini, siapkan dulu nih pelepah pinangnya. Ingat ya, pilih pelepah yang udah tua atau yang udah jatuh dari pohonnya, karena lumayan tebal, jadi nggak mudah gosong saat dibakar. Habis itu, siapkan juga daun lembonunya, fams. Sebagai bumbu utama, jenis daun ini memberi rasa asam yang khas dan menghilangkan bau amis pada ikan. Untuk masaknya, iris dulu daun lembonu, bawang merah, dan daun kemangi. Tambahkan garam, lalu campurkan semua bahan ke dalam ikannya. Aduk hingga tercampur rata, dan masukkan ikan ke dalam pelepah pinang yang udah dibersihin. Bakar ikan selama 1 jam, sampai nggak ada lagi airnya, fams, yang keluar dari pelepah pinang. Nah, sambil nunggu ketupang esa baukungnya matang, bisa sambil masak dulu nih nasinya nih, fams. Cara suku Dayak Kenyah ini memasak nasi cukup unik loh, soalnya pakai wajan.
Caranya, masukkan beras ke dalam air yang sudah mendidih, tutup dengan daun pisang, lalu diamkan sampai matang. Oh iya Fems, menu ketupat sambal kung ini lebih pas disajikan dengan sambal sekalo. Untuk membuat sambal sekalo, siapkan asam patikala atau bunga kecombrang. Kemudian terasi, bawang merah, garam, dan cabai. Cara buatnya, kupas dulu nih asam patikala dan ambil bagian bijinya untuk dijadikan sambal. Tambahkan irisan bawang merah, garam, terasi, dan cabai. Hancurkan asam patikala dengan tangan. Beri sedikit air, dan sambal sekalonya siap dihidangkan. Nah, sekarang waktunya makan! Rasa ikan enak! Gurih dan gak amis sama sekali. Mantap suratap! Ditambah sambal sekalonya yang pedas menyegarkan ini nih, Fems. Joy bisa kalap nih makannya nih. Seporsi mah kurang, Fems. Eits, ngomong-ngomong soal sambal, ada juga nih sambal pedas yang double cadas. Sambal khas dari Dayak Ngaju ini namanya kanda serai. Kanda serai dikenal sebagai sambalnya suku Dayak Ngaju dengan bahan utama serai atau sereh. Biar sambalnya mantap, jangan serai yang ngasal ya, Fems. Pilih batang serai yang masih keras dan berwarna putih gading. Daunnya juga harus segar, kayak yang begini nih. Bahan lainnya, siapkan ikan baung, terasi, garam, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Pertama, iris bawang merah dan bawang putih, lalu potong serai tipis-tipis. Goreng deh ikan baung sampai kering. Hati-hati ya, Fems, minyak panasnya suka genit. Sambil nunggu ikan matang, bakar terasi yang udah diulek. Wih, aroma terasi bakarnya menggoda perut nih. Habis dibakar, ulek deh terasinya dengan bawang putih. Tambahkan serai dan cabai. Anyway, serai ini mampu menghilangkan bau amis pada ikan dan memberikan aroma wangi. Ikan yang sudah digoreng, tinggal diletakkan aja nih pada cobek yang berisi bumbu. Ikan goreng kemudian dihaluskan bersama sambal serai yang udah diulek tadi. Tara, jadi deh. Fems, dulu kanda serai ini dibuat untuk dimakan bersama-sama ketika lauknya pas-pasan. Jadi agar semua kebagian ikannya dicampur deh dengan sambal serai. Biar sedikit, semua tetap kebagian ikan. Inilah yang namanya sama rasa, sama enak. BTW Fems, ini olahan serai yang gak boleh dilewati nih. Ini dia nih, olahan minuman serai yang dijamin segar dan bikin ketagihan. Namanya Lemongrass Cooler. Dengar namanya aja udah adem banget kan? Diminum hangat, lumayan mujarab nih buat kondisi badan yang lagi nggak fit. Pokoknya bikin anget deh. Jika suka minuman dingin, tinggal tambahin es batu aja, Fems. Gampang kan? Ayo! Untuk membuat minuman berbahan serai seperti ini, sederhana, Fems. Siapin aja serai, daun mint, buah lemon, air, dan gula cair secukupnya. Geprek serai agar kandungannya ini bisa larut dengan maksimal. Rebus air sampai mendidih. Lalu masukin 7 hingga 8 batang serai tadi. Biarkan selama 10 hingga 15 menit. Kita hidangkan yang panas dulu ya, Fems. Siapin aja nih buah irisan lemon. Masukkan ke dalam gelas. Biar makin segar, masukkan daun mint. Selanjutnya, perasan lemon ke dalam minuman. Tuangkan air serainya, Fems. Jangan lupa gulanya ya. Anyway, serai juga memiliki sifat antibakterial yang menguntungkan, mulai dari antiinflamasi, antidepresan, dan antiseptik. Sifat antiseptik pada serai sangat baik untuk mendetoks berbagai mikroorganisme berbahaya dalam tubuh kita, Fems, khususnya usus. Gimana, Fems? Cantik kan? Motif dan warna-warninya menawan hati. Wets, ini bukan sekedar topi berladang loh. Topi ini juga bisa menjadi buah tangan. Kenalin nih, topi seraung namanya. Topi khas suku Dayak di Kalimantan. Sejak pagi, ibu-ibu di Dusun Rindang Benua, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, udah sibuk aja nih. Mereka lagi buat topi seraung. Motifnya cantik dan unik ya, Fems. Fems, seraung ini biasanya dipakai untuk melindungi kepala dari panas dan hujan saat berladang. Karena bentuknya unik dan menarik, seraung kini dijual untuk cindera mata. Emang sih, sekilas bentuk seraung ini mirip dengan caping, Fems. Bedanya, seraung ini tidak dibuat dari bambu, tapi daun sang. Daun sang adalah sejenis tanaman palem dan berdaun lebar. Daun sang ini hanya tumbuh di hutan Pulau Kalimantan aja nih, Fems.
Sebelum buat seraung, daun sang yang udah kering harus dibasahi dulu nih agar tidak mudah patah atau rusak. Rendam dengan air hangat sekitar 5-10 menit. Tujuannya agar tekstur daun menjadi lebih lentur. Angin-anginin sebentar ya, lalu buka lipatan daunnya secara perlahan. Kalau susah, cukup gulung dengan jari-jari. Beres deh. Habis itu, jahit daun sang dengan benang wol. Pilih daun yang lebar dan tebal, fams. Jahit melingkar sehingga terbentuk dasar seraung. Satu buah seraung biasanya terdiri dari 2 hingga 3 lapis daun sang. Makin banyak daun yang digunakan, maka bisa makin awet seraungnya. Jahit kembali supaya sambungannya makin kuat. Kemudian, buat bagian dalam seraung dari anyaman daun pandan hutan. Sesuaikan dengan ukuran lingkar kepala. Jadi deh. Gimana? Bagus kan? Satu buah seraung ini dibuat para pengrajin selama 2 hingga 3 hari. Harga jualnya lumayan, bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Malum fams, bahan bakunya udah mulai langka. Wah, mempesona ya tariannya ya. Mereka menari dengan luasnya. Oh iya fams, ini adalah tari kahanjak, tari sambutan untuk para tamu kehormatan yang datang berkunjung ke Kalimantan Tengah. Umumnya ditarikan oleh 5 atau 7 penari wanita. Sengaja jumlahnya ganjil agar pas dengan formasi tariannya. Fams, selama berlatih, para penari ini akan diiringi alat musik tradisional, mulai dari garantung atau gong, kanung, kecapi, gendang, gendang tatau, dan suling belawung. Semuanya berpadu menjadi alunan musik yang harmonis. Para penarinya pun kompak menari, mengikuti alunan musik. Keren deh pokoknya. Oh iya, tari kahanjak ini sebenarnya mengambil gerakan dasar dari tarian selendang. Gerakan khas dari tarian ini dinamakan gerakan nganyang. Kostum yang dikenakan pun ini nggak kalah unik fams, dengan motif-motif yang penuh makna. Motif yang disebut dengan batang garing ini melambangkan pohon kehidupan. Ada juga yang berupa hiasan kepala burung enggang dan burung jue, burung kebanggaan Pulau Borneo. Pada bagian kaki dan lengan penari nampak gambar disebut lekuk kalakai. Kalakai adalah tanaman endemik yang sering dijadikan sayur fams. Keren! Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia ya. Dan tentunya bisa bikin Rabu pagi ini jadi lebih berbahagia. Pokoknya, nonton terus Seragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Trans 7.